Sebali Nusra, Pondok Pesantren Firdaus, Jembrana, Bali, yang akan dilaksanakan secara online. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, 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 ya robbal alamin. Sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, laporan ketua panitia. Acara yang keempat, pembacaan teknis lomba. Acara yang kelima, diskusi. Acara yang keenam, doa dan penutup. Marilah acara technical meeting lomba tahfidz Quran kedua Sebali Nusra pada pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab. Liridho lillahi ta'ala wa bi syafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Nailuti Askia. Kepada Ananda Nailuti Askia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Langkah ke acara selanjutnya, yakni laporan dari Ketua Panitia Lomba Tahfidz Quran kedua Sebali Nusra. Kepada Ustadz Slamet Riyadi, kami persilahkan. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Firdaus Kiai Haji Mahmudi LC. Yang kami hormati Ketua Yayasan Cahaya Insan Insinyur Gunawan Budi Raharjo. Yang kami hormati dan kami takzimi segenap Dewan Juri LTQ kedua Sebali Nusra. Dan yang kami hormati peserta dan para pendampingnya LTQ kedua Sebali Nusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan rahmat dan hidayah sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang utama kita semuanya dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan dan kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah beserta keluarga semuanya berjuang hanya demi agama Allah, wa dinul Islam. Alhamdulillah, kami mewakili segenap dari panitia LTQ kedua Sebali Nusra. Kami semuanya sangat bersyukur karena LTQ yang kedua ini dapat terlaksana. Dan semuanya tak lepas dari dukungan segenap elemen sehingga LTQ yang kedua dapat terlaksana. Dan tak lupa pula kami ucapkan ribuan terima kasih kepada segenap lembaga pendidikan yang mana telah mengirimkan anak didiknya untuk ikut serta dalam LTQ kedua Sebali Nusra. Yang mana LTQ kedua Sebali Nusra pada saat ini kami mengusung tema membangun generasi muda masa kini dengan jiwa Qurani. Dan alhamdulillah LTQ yang kedua Sebali Nusra ini dibantu oleh beberapa dewan juri yang sudah kompeten dalam bidang penilaian tahfidz Quran, yang mana diantaranya Al-Ustadz Ziyad Soleh Al-Hafidh, Al-Ustadz Iwanul Wafa Al-Hafidh, Ustadz Sofyan As-Sauri BA, dan Ustadz Abdul Rasid Al-Hafidh. Dan alhamdulillah pada LTQ kedua saat ini diikuti oleh 66 peserta. Yang mana dari 66 peserta ini ada 4 kategori. Ada 4 kategori. Yang mana kategori pertama yaitu 1 juz. Kategori kedua yaitu 3 juz. Kategori ketiga yaitu 5 juz. Dan kategori keempat yaitu 10 juz. Dan kami berharap kepada para peserta semuanya semoga diberikan kelancaran dalam terlaksananya perlombaan LTQ kedua ini, dan
Kami berharap pula kerjasama seluruh elemen-elemen, seluruh peserta, dan termasuk para panitia. Semoga acara LTQ kedua ini dapat berjalan dengan lancar sampai usai nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, kami mewakili segenap para panitia. Semoga semuanya diberikan kelancaran dalam acara LTQ kedua ini, dan khususnya semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhirnya kami ucapkan jazakumullah khair jaza ala ihtimamikum wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, yakni pembacaan teknis lomba yang akan disampaikan oleh Bapak Azharuddin SPD. Kepada Bapak Azharuddin SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para wali, siswa, dan peserta LTQ kedua se-Jawa Bali, se-Bali Nusra, yang kami hormati, yang terhormat Kiai Haji Mahmudi LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Firdaus, yang kami hormati Ketua Yayasan Bapak Insinyur Gunawan Budi Raharjo, beserta seluruh peserta dan panitia yang sangat kami banggakan. Di sini kami akan membacakan teknis lomba tahfidz Quran se-Bali Nusra. Di sini kami sifatnya hanya membacakan. Nanti silahkan Bapak Ibu semuanya bisa mengecek di PDF yang sudah di-share di grup. Kemudian nanti setelah kami bacakan semuanya, baru kemudian nanti ada sesi diskusi untuk menanyakan satu persatu tentang juknis lomba tahfidz Quran se-Bali Nusra yang kedua. Kami bacakan, kami mohon izin. Teknis lomba tahfidzul Quran kedua se-Bali Nusra. 1. Peserta dipanggil sesuai nomor urut. 2. Masing-masing peserta mendapatkan 4 pertanyaan dari setiap kategori. Yang ketiga, soal ditentukan oleh panitia. Yang keempat, Dewan juri akan memulai dari awal ayat, kemudian disambung oleh peserta. 5. Peserta yang salah menjawab soal diingatkan oleh juri. Apabila 3 kali diingatkan masih salah, maka akan dilanjutkan ke soal berikutnya. 6. Peserta dipanggil berdasarkan nomor urut yang sudah dibagikan. 7. Peserta yang berhalangan hadir tidak bisa digantikan. 8. Peserta online wajib memastikan kualitas sinyal bagus dan bisa digunakan selama berjalannya lomba. 9.
Peserta mempersiapkan aplikasi Zoom Meeting sebelum lomba dimulai. 10. Peserta standby di grup WA 10 menit sebelum lomba dimulai. 11. Peserta akan dipanggil melalui grup WA untuk masuk ke room meeting. 12. Peserta dengan nomor urut selanjutnya mempersiapkan diri di grup WA. 13. Kategori lomba 1 juz, 3 juz, dan 2 juz, yaitu dari nomor urut 1 sampai dengan terakhir, dilaksanakan di hari Sabtu. 14. Peserta akan dipandu isyarat bel dari juri dengan ketentuan bel 2 kali, soal akan dimulai. Kami ulangi, bel 2 kali, soal akan dimulai. Kemudian bel 1 kali, peringatan salah. Selanjutnya, bel 2 kali ketika saat berjalannya lomba, artinya peserta dibimbing. Kemudian selanjutnya, bel 3 kali, itu artinya ganti soal. Dan terakhir, ketika bel 4 kali, itu artinya peserta selesai tampil. (15) Ta'awuz dan basmalah hanya dibaca saat awal soal. 16. Ditutup dengan membaca ikhtitam Shadaqallahul Azim setelah selesai di soal terakhir. 17. Waktu pelaksanaan lomba dimulai pada pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai. Demikian juknis yang kami sampaikan. Setelah ini akan ada sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan ke-17 juknis yang telah kami bacakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, yakni diskusi, yang akan langsung dipandu oleh Ustadz Wahyu Firman Ekasila Esos. Kepada Al-Ustadz Wahyu Firman Ekasila Esos, kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du.
pertama kali yang kami hormati pimpinan kami dan selaku kiai kami, yaitu Kiai Haji Mahmudi LC, dan yang kami hormati pula Ketua Yayasan Cahaya Insan, yaitu Insinyur Gunawan Budi Raharjo, dan segenap Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Formal Pondok Pesantren Firdaus, SMP Firdaus, Dr. Andes Selamat Riyadi, kemudian SMA Firdaus, ada Ustadz Johan Soleh LC MPD, dan tak lupa juga segenap panitia yang sudah bekerja keras, kemudian kepada yang kami banggakan para peserta dan para pendamping lomba tahfidz Quran se-Bali Nusra pada tahun 2022 ini. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, para peserta dan para penanggung jawab peserta di setiap lembaga pada pagi hari ini. Untuk pertama, sebelum kita sesi diskusi, jadi kita ingin mengundi, ya kita undian dulu, undian nomor urut peserta. Jadi kita akan mengundi nomor urut peserta yang akan tampil besok di hari Sabtu dari setiap kategori, baik dari 1, 3, 5, dan 10 kita akan cek. Ya. Oke, jadi silakan Bapak Ibu dilihat di di layarnya masing-masing. Insya Allah pagi ini kita akan undi. Jadi nanti ketika memang ada nama yang belum tersebutkan bisa menghubungi panitia, atau karena sudah mendaftar kemarin tapi belum masuk juga bisa menghubungi panitia. Insya Allah ada di grup peserta. Silakan Bapak Ibu dilihat di layar masing-masing. Pada pagi hari pada hari ini kita akan mengundi nomor urut. Baik, sepertinya nomor urut sudah terundi. Ya, insya Allah nanti akan kita kirim ya berkas nomor undian akan kita kirim di grup peserta. Jadi bagi yang mungkin berhalangan hadir nanti bisa diberikan filenya nomor berapa yang akan tampil besok di hari Sabtu dengan anak Bapak Ibu. Baik, ya mungkin sudah ditampilkan di layar. Berikut nomor urut peserta yang sudah kita undi langsung menggunakan rumus. Jadi tidak ada sangkut pautnya dari panitia, itu langsung murni dari Excel sendiri yang sudah mengacak dari Microsoft Excel sendiri. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan nomor urut peserta, nanti kita akan share di grup peserta. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para peserta, adik-adik maupun pendamping yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, jadi di sini izinkan kami membahas tentang ketentuan beasiswa pendidikan yang sudah kami akan berikan nanti kepada para juara. Jadi kita selain Bapak Ibu mendapatkan piagam, medali, kemudian uang pembinaan, kami juga memberikan beasiswa pendidikan, ya, beasiswa pendidikan yang bisa diambil di Pondok Pesantren Firdaus. Baik, Bapak Ibu kami sampaikan yang pertama adalah bahwa beasiswa ini merupakan potongan biaya pendidikan, ya, jadi potongan biaya pendidikan di pondok kami yaitu Pondok Pesantren Firdaus. Kemudian yang kedua, beasiswa ini berlaku bagi peserta yang namanya tercantum sebagai pemenang atau juara. Kemudian yang ketiga, masa berlaku beasiswa ini adalah tidak terbatas, ya, tidak terbatas sampai pemenang atau juara melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Firdaus. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis potongan yang dapat dipilih yaitu sesuai dengan keinginan para pemenang yang terdaftar dalam rincian biaya
pendidikan di Pondok Pesantren Firdaus, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, kartu beasiswa atau voucher beasiswa yang akan kami kirim melalui pos oleh panitia. Jadi vouchernya sudah kita rancang sedemikian mungkin, jadi tidak mungkin bisa dipalsukan, dan data juara-juara LTQ baik LTQ 1 dan LTQ 2 juga kita sudah arsipkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bagi peserta yang sudah pernah menang di LTQ 1 tahun 2021 kemarin, jadi seandainya ikut di tahun 2022 ini, maka voucher yang berlaku adalah voucher yang terbaru. Ya, jadi voucher yang paling terbaru yaitu tahun 2022 dengan cakupan Bali Nusra ini. Ya, jadi seperti itu. Kecuali yang kemarin pada tahun LTQ sebelumnya sudah kami agendakan yaitu Jawa Bali. Jadi mungkin yang daerah Jawa ketika ingin menukarkan voucher yang sudah didapat ke Pondok Pesantren Firdaus itu bisa. Yes, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah beasiswa ini hanya berlaku ketika pemenang melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Firdaus. Baik, besaran beasiswa yang kami berikan yang pertama adalah pemenang kategori 10 juz baik juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan besaran potongan biaya pendidikan sebesar 6 juta rupiah. Yang kedua, pemenang kategori 5 juz baik juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan potongan biaya pendidikan sebesar 5 juta rupiah. Yang ketiga, pemenang kategori 3 juz akan mendapatkan potongan biaya pendidikan sebesar 3.500.000 rupiah. Kemudian yang terakhir, yang kategori 1 juz, apabila memenangkan juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan potongan biaya pendidikan 2 juta rupiah. Oke. Nanti lebih jelasnya bagaimana rincian biaya pendidikan bisa japri ataupun hubungi panitia seperti itu. Baik, terima kasih. Itu terkait ketentuan dan syarat beasiswa pendidikan. Jadi untuk pagi hari ini silakan Bapak Ibu, lembaga-lembaga yang ikut mengirimkan pesertanya silakan. Ada yang ditanyakan silakan nanti raise hand melalui Zoom masing-masing. Nanti operator kami akan memilih siapa yang akan dipersilahkan terlebih dahulu. Jadi silakan Bapak Ibu di sana bisa menyiapkan pertanyaan yang belum difahami ataupun mau didiskusikan di sini silakan. Jadi monggo dipersilakan untuk Bapak Ibu melakukan raise hand dimulai dari sekarang. Terima kasih. Baik, ada yang raise hand dari Bapak Ahmad Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak. Saya cuma ini ada tadi baca yang 1 sampai 17 persyaratan atau bisa tolong share di grup juga. Karena tidak bisa ingat karena dia cuma baca aja. Jadi minta tolong bisa di share di grup juga supaya kita bisa pahami. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Bapak Ahmad Mustaqim. Insya Allah semua ketentuan syarat dan video hasil dari technical meeting ini akan kita share di grup peserta, kemudian kategori peserta di setiap juz juga kita akan share di grup. Jadi mohon Bapak tunggu saja, nanti setelah acara technical meeting ini akan kami share. Jadi untuk sekarang mungkin ada beberapa yang belum kami share, tapi tadi untuk ketentuan beasiswa dan juknis perlombaan sudah kami share di grup, Bapak. Jadi untuk yang lainnya insya Allah menyusul. Jadi tenang saja, insya Allah akan kami share di grup. Begitu, Bapak. Syukur Ustaz. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Mustaqim. Kebetulan baru saya ingat, nanti Bapak Ibu yang bertanya silakan sampaikan nama peserta atau lembaganya ya, biar kami juga tahu. Oh ternyata yang bertanya
dari lembaga ini, kemudian boleh juga disebutkan lengkap dari provinsi apa atau dari daerah mana juga boleh, sekaligus kita kenalan juga di sini, dan kita sambung silaturahmi di sini juga bisa dengan pondok kami. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya kembali. Oke, silakan Ibu. Saya Nur Hamidah dari Min 5 Buleleng. Ibu Nur Hamidah, silakan. Ibu Nur Hamidah. Ibu Nur Hamidah, sebentar Ibu, masih tadi di mute, nanti akan dilepas mute-nya. Oh, mohon maaf, sebentar Ibu Nur Hamidah, di-keep dulu. Tadi mungkin ada berbarengan yang raise hand. Dari Ibu Aryani dulu dari Min 3 Jembrana, silakan. Min 3 Jembrana, silakan. Mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas. Coba mungkin ada belum diatur sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas, Pak? Oke, sudah. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Min 3 Jembrana akan menanyakan tentang teknik Zoom yang akan dilaksanakan pada lomba nanti. Jadi anak-anak itu semua peserta masuk dalam satu link, apa nanti dibagi sesuai dengan kategori juz. Kemudian yang kedua, karena sekolah kami ini sedang mengadakan persami bertepatan dengan hari pelaksanaan lomba, jadi bolehkah kami ketika setelah nampil, katakanlah nampil di Zoom, murid-murid kami ini boleh live, Pak, untuk mengikuti kegiatan persami yang akan kami lakukan di sekolah. Jadi ketika sampai nampil saja mungkin mengikuti Zoom, setelah itu boleh live, apa tetap harus mengikuti sampai dengan peserta terakhir? Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Aryani, kami jawab. Yang pertama adalah teknis Zoom pada perlombaan besok, Bu ya. Jadi untuk Zoom pada perlombaan besok itu kami laksanakan tidak semua peserta akan masuk ke dalam satu room. Kemudian nanti itu akan kami buatkan room khusus antara juri dan peserta saja. Jadi seperti itu. Jadi nanti Ibu bisa tunggu di grup WA saja. Oh, nanti kami panggil sesuai nomor urut. Minimal 3 nomor urut setelahnya itu harus sudah bersiap-siap. Gitu. Ya, nanti kita panggil, silakan masuk room. Nah, nanti di dalam room itu hanya ada juri dan peserta saja. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian yang kedua, bolehkah peserta ketika setelah tampil itu keluar atau live? Bisa saja. Karena apa? Karena setelah di lomba berlangsung dengan juri di room yang sudah kami siapkan itu, jadi peserta sudah langsung ada nilainya di situ, Bu. Nanti tinggal tunggu saja pengumuman juaranya. Jadi tidak perlu harus menetap di Zoom karena akan bergantian dengan peserta lain di room tersebut seperti itu. Jadi Ibu setelah pesertanya sudah menyelesaikan lomba, dikasih pertanyaan 4, selesai menjawab, nanti ketika keluar room bisa mengikuti aktivitas di sekolahnya, yaitu persami itu. Seperti itu, Bu. Oke. Insya Allah jelas ya, Bu? Terus pengumumannya langsung, Pak ya? Ketika selesai. Untuk pengumumannya tidak langsung hari itu kemungkinan, Bu. Kami akan jeda untuk diskusi dengan juri. Ya, kalau misalnya bisa cepat nanti sorenya kita sampaikan. Kalau memang agak ada hal yang harus kita diskusikan, mungkin besoknya bisa kita sampaikan pengumuman juara seperti itu. Berarti di-share di grup, Pak, nggih? Nggih, di-share di grup seperti itu. Terima kasih, Pak. Nggih, sama-sama, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin. Tadi Ibu Nur Hamidah tadi.
Oke, Bapak. Yang pertama tadi masalah teknis sudah terjawab. Nggih. Kemudian yang kedua, peserta harus standby dari jam berapa, nggih? Jam berapa. Kemudian yang ketiga, itu nanti sambung ayat semua gitu, 4 soalnya. Itu aja, Ustaz. Oke, terima kasih. Nggih, Ibu, untuk pertanyaan Ibu itu untuk sambung ayat itu semua kategori baik 1 juz sampai 5 juz sampai 10 juz itu semuanya sambung ayat. Akan kami berikan 4 soal ya dengan berbeda-beda diacak. Jadi anaknya silakan menyambung ayat yang sudah dibacakan oleh dewan juri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya apa tadi Bu? Lupa saya. Anak-anak harus standby jam berapa? Oh, anak-anak itu harus standby jam 9, Bu. Minimal jam 9 sudah masuk semua. Jadi nanti kalaupun nomor undiannya masih lama, bisa Ibu ya anaknya boleh beraktivitas, namun harus ada PJ di dalam grup yang terus memantau seperti itu. Ya, jam 9 insya Allah kita akan mulai besok lombanya. Oke, baik, terima kasih, Ustaz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkinan ada peserta lain atau PJ dari pembina lembaga lain yang ingin bertanya, silakan. Perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwasanya lomba ini insya Allah akan kita agendakan setiap tahun rutin. Jadi kalau nanti masih punya peserta yang masih dibina bisa dipersiapkan untuk mengikuti LTQ yang ketiga. Silakan dari para peserta yang ingin berdiskusi, bincang-bincang santai. Tidak perlu. Nggih, monggo Ibu Sakinah silakan. Ibu Sakinah sebentar kami buka dulu unmute-nya. Oke, silakan Ibu Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ini kan ada 4 kategori, nggih. Terus apakah roomnya itu dipisah-pisah atau jadi satu room 4 kategori tersebut ya, Ustadz? Baik. Untuk pertanyaan itu, jadi kita akan pisah. Roomnya sih sama insya Allah, cuman akan kami pisah sesuai kategori seperti itu. Nanti linknya kami akan kirimkan. Jadi seperti ini teknisnya Ibu, ketika anak kategori 1 juz sudah menyelesaikan perlombaan, maka kita akan masuk ke kategori 5 juz ya, dengan soal yang berbeda sesuai dengan kategori seperti itu. Mungkin linknya nanti dari operator kami akan berbeda atau tidak, insya Allah nanti kami akan kabari, tapi intinya tidak mungkin setelah kategori 1 juz kemudian diloncat dari 3 juz kemudian 5 juz, enggak. Kami akan habiskan dulu kategori 1 juz kemudian masuk ke 5 juz atau 3 juz seperti itu Bu. Jadi tidak kami acak seperti itu. Oh gitu. Jadi diselesaikan dulu kategori 1 juz baru kemudian yang 3 juz gitu nggih, Ustaz? Nggih, benar sekali. Gitu aja. Terima kasih. Nggih, Ibu. Sama-sama. Dipersilakan untuk lembaga lain atau peserta lain yang ingin bertanya. Di luar seputar LTQ juga bisa, silakan mau tanya tentang lembaga kami, sekolah kami juga bisa. Hal-hal lain yang menyangkut dengan lembaga kami juga bisa. Kita mau bangun kerjasama juga bisa, silakan. Baik sekali, Ustaz. Bu Ida, 3. Ibu Ida, nggih, monggo Ibu Ida Aryani dari jaringan 3, silakan. Ya, untuk beasiswa itu, siapa tahu anak kita jadi juara, kan dapat beasiswa. Apakah harus meneruskan sekolah di
SMP Firdaus. Apa gimana, Pak? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, ya, untuk beasiswa pendidikan kami hanya bisa kami berikan di Pondok Pesantren Firdaus. Jadi ketika Ibu Ananda Ibu tidak melanjutkan, jadi tidak bisa seperti itu. Karena ini berupa potongan biaya pendidikan. Jadi kan mungkin di sekolah Ibu juga ada rincian biaya seperti itu ya. Di sekolah kami juga ada rincian biaya yang nanti akan dibayar. Nah, nanti ketika sekolah di sini, Ibu bisa membawa voucher tersebut. Misalnya dari kategori 3 juz bisa bawa voucher, nanti bisa dipotong bebas. Mana saja pilih, mau seragam, mau gedung, mau bebas. Yang penting totalnya sesuai dengan voucher yang didapatkan seperti itu. Hanya di pondok kami. Seperti itu, Bu. Izin Ustaz. Sih. Oke, sama-sama Ibu Ida. Oke, izin Ustaz. Oke, siapa? Nur Hamidah Ustaz. Oh, oke, monggo Ibu Nur Hamidah. Oke, melanjutkan tentang beasiswa tadi. Apakah nanti yang melanjutkan itu harus peserta yang bersangkutan, gitu? Barangkali bisa digantikan kepada adiknya atau saudaranya gitu. Terima kasih Ustaz. Oke. Mohon maaf Ibu, ini juga kami sudah jelaskan tadi. Jadi untuk pemenang beasiswa hanya bisa didapatkan oleh peserta yang terlampir sebagai juara. Gitu. Oke, jadi misalnya Ananda Ibu kelas 6 sekarang, ya mumpung penerimaan siswa baru itu belum, jadi bisa melanjutkan. Tapi kalau misalnya dia kelas 2 SD, nah masih panjang, masih ada 4 tahun, 4 tahun kemudian mau menukarkan silakan, dipersilakan. Jadi waktunya tidak terbatas. Kecuali nanti ketika Ananda Ibu mungkin sudah lulus sekolah lain mau dikasih adiknya itu, jadi kalau kasusnya seperti itu tidak bisa. Jadi sesuai dengan nama yang tercantum sebagai juara seperti itu. Oke, mohon maaf Ibu. Baik, terima kasih. Oke, monggo silakan. Ada yang bertanya lagi, kita diskusi, kita bincang-bincang santai, silakan. Pak Ibu yang berbahagia. Oke, kita buka lagi 5 menit lagi. Ketika memang nanti sudah tidak ada yang bertanya, kami akan cukupkan technical meeting kita pada pagi hari ini. Tenang saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk video hasil technical meeting ini akan kami share dan kami upload melalui YouTube kami Firdaus TV. Kami upload, silakan Bapak Ibu bisa saksikan nanti bagi yang ketinggalan, dan semua hasil perbincangan kita ini akan kita share juga di grup peserta. Jadi monggo nanti ketika ada nama yang belum tercantum tapi sudah melakukan pendaftaran, bisa hubungi kami, Japri, atau sampaikan di grup bisa. Nanti insya Allah akan sejelas mungkin kami sampaikan sampai dengan pelaksanaan lomba besok hari Sabtu. Terima kasih. Mungkin cukup ya, cukup sekian karena sudah tidak ada yang raise hand. Tunggu 2 menit lagi mungkin. Mungkin sudah jelas ya, karena tidak ada yang raise hand dan bertanya. Baik, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan acara technical meeting kita pada pagi hari ini, baik dari awal maupun akhir. Nanti Bapak Ibu bisa kontak-kontak kami di grup dan bisa japri melalui nomor yang sudah terdaftar di grup. Baik, terima kasih dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Hafiz Ahmad Renaldi.
Kepada Ustadz Hafiz Ahmad Renaldi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وتحانت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا طاهرة ترضى عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ألزمنا حفظ كتابك. اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا حفظة القرآن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعلنا من بعد تفرقه تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kini tibalah pada acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau kalimat yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak sopan, atau kurang berkenan di hati. Semoga selalu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dengan lapang dada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman santri, saya Irhan Muhammad Zidan dari Pondok Pesantren Firdaus Jembrana, Bali. Ini adalah vlogku, ini adalah opini dalam keseharian menjadi Menteri Agama. Menjadi seorang Menteri Agama tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Dengan ada beragam agama, ras, dan budaya yang dimiliki oleh negeri kita, tentu ada banyak sekali problematika yang ditemui oleh pemerintah, khususnya dalam Kementerian Agama. Tugas seorang Menteri Agama sendiri adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keagamaan, untuk membantu Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan negara. Di sini, Menteri Agama bertanggung jawab kepada Presiden dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama, saling menghormati, saling menjaga, serta berlaku adil satu sama lain. Selain itu, sebagai menteri dari para umat beragama, pasti juga akan dituntut untuk membuat sebuah sistem pendidikan religi untuk rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Agama bekerja sama dengan Menteri Pendidikan untuk membuat sebuah sistem pendidikan yang di sana juga akan dimasukkan pelajaran-pelajaran agamis. Bukan hanya untuk kita umat Islam, tapi juga untuk kawan-kawan kita yang menganut agama lain, seperti Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, dan Protestan. Alasan saya mengikuti program Sehari Menjadi Menteri Agama adalah supaya dapat belajar memimpin dan mengelola sistem kementerian yang ada di Indonesia, serta mengetahui cara dan trik Kementerian Agama dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama. Saya berharap tidak ada lagi kesenjangan antar umat beragama, tidak ada lagi si mayoritas dan si minoritas, semuanya hidup dengan damai, menjalankan kepercayaannya masing-masing dalam naungan Kementerian Agama dan Pancasila. Sekian, saya Irhan Muhammad Zidan. Salam Santi Siaga, Jiwa dan Raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mentari mulai bersinar di ufuk timur, adalah sinyal yang Tuhan berikan bagi siapa saja yang menginginkan hari yang baru.